Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Visian, perkenalkan saya Muhammad Syahril Sabda atau biasa dipanggil Syahril. Saya merupakan pengurus dari program kreativitas Mahasiswa Center Universitas Negeri Jakarta. Teman-teman Visian, kalian pernah sadar gak sih? Ada suatu kondisi aktual dengan kondisi fakta yang sebenarnya itu sangat berbeda dan sangat berbanding terbalik. Misalnya, kita mengharapkan kondisi udara di Jakarta yang sangat bersih, tetapi pada kenyataannya, akhir-akhir ini udara di Jakarta semakin memburuk. Polusi yang bahkan dibandingkan dengan 112 batang rokok per hari. Apakah itu tidak berbahaya? Untuk itu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan yang adanya PKM. So, apa itu PKM? Nah, di UNJ ini PKM memiliki beberapa panjangan teman-teman. Ada yang artinya praktik keterampilan mengajar, pelatihan kepemimpinan mahasiswa, dan yang akan kita bahas kali ini adalah program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa merupakan sebuah ajang atau wadah untuk menuangkan dan juga mewujudkan ide kreatif dan inovatif berlandaskan sains dan penguasaan teknologi. Nah, selain teman-teman bisa menuangkan ide, teman-teman juga bisa mewujudkan gagasan dan ide tersebut melalui pendanaan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Pendidikan Tinggi. Melalui pendanaan yang diusulkan dalam proposal program kreativitas mahasiswa, teman-teman dapat mengimplementasikan segala ide dan gagasan melalui pengabdian maupun pengaplikasian ide dan gagasan selama 3 hingga 4 bulan yang nantinya akan berujung pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau biasa kita sebut dengan PIMNAS. PIMNAS merupakan suatu ujung dari pelaksanaan PKM yang nantinya teman-teman bisa melihat ide dan gagasan seluruh mahasiswa terbaik di Indonesia dan mendapatkan penganugerahan medali emas, perak, dan juga perunggu. Wah, keren banget bukan? Nah, selanjutnya ada beberapa spesifikasi atau kategori dari PKM yang bisa kita kategorikan menjadi PKM 8 bidang dan satunya lagi PKM tertulis. PKM 8 bidang ini merupakan PKM yang akan didanai pada rentang dana 7 hingga 10 juta rupiah oleh Simbel Mawar dan nantinya akan didanai 2 juta rupiah oleh universitas dan dana lainnya dari sponsor. Nah, untuk bidang dari 8 bidang ini, yang pertama adalah PKM Riset Eksakta, yang nantinya akan membahas terkait ilmu eksakta seperti kimia, matematika, biologi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada PKM Riset Sosial Humaniora atau PKM RSH, yang nantinya teman-teman akan menggali isu sosial humaniora yang akan dapat memberikan suatu ide, gagasan, dan kreasi inovasi teman-teman semua. Yang ketiga adalah PKM Karya Inovatif, merupakan PKM karya bisa berupa produk maupun sebuah ide gagasan inovatif dengan skala fungsional penuh. Selanjutnya ada PKM Penerapan IPTEK. Untuk PKM Penerapan IPTEK merupakan sebuah gagasan orisinal teman-teman yang akan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya akan diberikan kepada mitra profit. Selanjutnya ada PKM Pengabdian kepada Masyarakat. PKM Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan kepada mitra non-profit yang nantinya akan berbentuk proyek. Selanjutnya ada PKM Kewirausahaan. Nah, bagi teman-teman yang suka ide dan bisnis, di PKM ini juga ada PKM yang berbasis kewirausahaan. So, jangan ragu-ragu untuk mengaplikasikan PKM Kewirausahaan. Selanjutnya ada PKM Video Gagasan Konstruktif atau PKM VDK, yang nantinya teman-teman bisa mengaplikasikan ide dan gagasan melalui sebuah video yang membahas terkait isu-isu Sustainable Development Goals. Dan yang terakhir adalah PKM Karsa Cipta, di mana PKM ini teman-teman bisa untuk membuat sebuah prototipe tidak harus berfungsi skala penuh, yang nantinya realistis dan bisa diwujudkan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, lanjut ke dua PKM lainnya, yaitu PKM tertulis. Ada dua macam. Yang pertama ada PKM AI atau artikel ilmiah. PKM ini akan menuliskan sebuah artikel dan juga sebuah perwujudan implementasi yang telah dilakukan teman-teman. PKM ini hanya mendapatkan insentif dan tidak dapat berujung kepada PIMNAS.
Nah, satunya lagi ada PKM GFT atau Gagasan Futuristik Tertulis. Yang mana PKM ini dapat untuk mewujudkan ide tertulis teman-teman yang ditujukan untuk masa depan. Dan PKM GFT hanya mendapatkan insentif tetapi bisa berujung kepada PIMNAS. Nah, terus gimana sih alur dari pelaksanaan PKM itu? Nah, untuk yang pertama, teman-teman bisa mendaftarkan diri pada seleksi internal universitas yang ada di web SIM PKM UNJ. Yang selanjutnya akan diseleksi dan diupload kepada SIM Delmawa atau Sistem Informasi Pembelajaran Mahasiswa. Selanjutnya, teman-teman akan melaksanakan kegiatan PKM selama 3 hingga 4 bulan yang nantinya akan dimonitoring dan dievaluasi oleh pihak internal universitas. Selanjutnya ada pelaksanaan PKP 2 atau penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Untuk PKP 2, teman-teman akan diseleksi oleh reviewer dan juga juri nasional yang nantinya teman-teman akan berujung pada tahap terakhir yaitu tahapan PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Selanjutnya, hal apa saja yang perlu perhatikan dalam PKM? Yang pertama, minat dan passion. Tentukan minat dan juga passion yang benar teman-teman kuasai. Dan tentukan juga skim atau bidang PKM yang ingin teman-teman aplikasikan. Yang kedua, tim dan dosen. Tentukan komposisi tim sebaik mungkin dan diusahakan lintas disiplin ilmu, baik dari program studi yang berbeda maupun fakultas yang berbeda. Tentukan komposisi tim sebaik mungkin, seperti adanya good leader, good konseptor, adaptif dan terstruktur, dan lain sebagainya. Dan tentukan juga dosen pembimbing yang menguasai ide dari kalian. Kemudian yang ketiga adalah ide. Tentukan ide yang benar-benar teman-teman kuasai. Yang keempat adalah pedoman. Pedoman merupakan hal yang sangat krusial dalam penulisan sebuah proposal PKM. Karena dengan tidak dipatuhinya 1% saja pedoman, maka proposal teman-teman sangat berpotensi untuk tidak didanai. Untuk itu, wajib patuh 100% terhadap seluruh pedoman yang ada di PKM. Untuk pedoman PKM, dapat teman-teman akses pada link Linktree PKM yang ada di Instagram PKM Center UNJ. Selanjutnya, yang kelima adalah tentukan tujuan dari teman-teman. Tentukanlah tujuan yang bulat karena PKM merupakan perlombaan jangka panjang. Tekadkan niat dan sebuah tujuan yang teman-teman ingin capai. Terus, apa aja sih manfaat dari mengikuti PKM itu? Tentu banyak banget ya teman-teman manfaat dari mengikuti PKM. Kalau diringkas nih, yang pertama teman-teman bisa meningkatkan soft skill dan juga hard skill. Seperti mengasah kreativitas, komunikasi dan public speaking, melatih kesabaran, kerja sama tim, dan juga saling menghargai. Kemudian hard skill yang teman-teman dapatkan, teman-teman dapat menguasai lebih dalam bidang yang teman-teman tekuni. Yang kedua tentunya traveling. Nah, siapa sih yang pengen jalan-jalan tapi fully funded? Wah, tentunya kita semua juga pengen ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mengikuti PKM hingga PIMNAS, tentunya teman-teman berkesempatan untuk pergi keluar kota, mendapatkan jalan-jalan gratis, dan juga mendapatkan uang saku tambahan. Yang ketiga adalah konversi SKS, hak kekayaan intelektual, dan juga berpotensi untuk tidak sama sekali membuat skripsi apabila teman-teman mendapatkan medali emas pada PIMNAS. Wah, menarik sekali bukan? Tentunya hal ini menyesuaikan dari program studi masing-masing teman-teman ya. Eits, jangan salah, ini bukan cuma wacana loh teman-teman. Buktinya tahun 2020, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang mendapatkan medali emas pada cabang poster bisa lulus kuliah tanpa mengerjakan sebuah skripsi. Lalu, apa aja sih tips lolos PKM? Kalau saya rangkum, PKM itu bisa dijadikan sebagai tips dengan singkatan P, patuhi pedoman, K, kreatif dan inovatif, dan M, mental juara. P, patuhi pedoman. Patuhi pedoman format penulisan 100% dan pastikan jangan salah skim PKM ya. Kedua, kreatif dan inovatif. Peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar, latar belakang yang masuk akal dan solusi yang realistis, dan tentunya berikan judul yang eye-catching maupun provoking. Dan M, mental juara.
Pastikan teman-teman memiliki tim yang solid, kemudian selalu memaksimalkan seluruh format penilaian yang ada, mengkonsultasikan seluruh luaran PKM dengan dosen pembimbing, dan berikan presentasi yang memorable dan berbeda dari yang lainnya. Lantas, apa sih contoh produk maupun ide gagasan proposal yang lolos didanai? Nah, untuk permasalahan yang telah saya sebutkan pada latar belakang di awal, pada tahun ini, PKM UNJ PKM PFM berhasil lolos didanai dengan produk berupa PFM Air, Portable Filter Monitoring Air, sistem penyaringan dan pemantauan udara berbasis Internet of Things. Nah, kalau teman-teman kepo, bisa nih langsung dicek di Instagram PFM_Air. Nah, itu tadi teman-teman Visian, beberapa penjelasan maupun pengenalan terkait program kreativitas mahasiswa. So, siapkah kalian untuk menjadi mahasiswa kreatif dan inovatif selanjutnya? Kami tunggu di PKM Pimnas tahun 2024 ya. Sampai jumpa!